Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau kasih tahu langkah-langkah apa aja sebelum kalian mau pasang perawatan behel gigi. Jadi untuk langkah yang pertama itu kalian diharuskan untuk melakukan konsul terlebih dahulu bersama dokternya. Kenapa kalian diharuskan konsul terlebih dahulu? Agar dokternya tahu kondisi gigi kamu seperti apa dan kamu pun tahu behel-behel apa aja yang berada di dokter itu, dan kalian juga bisa memilih mau behel apa, disesuaikan mungkin sama budget kalian juga. Dan nanti juga di sana akan dijelaskan untuk berapa harga dan berapa yang harus kita siapkan untuk budget budget pemasangan. Jadi sebelum kalian pemasangan, kalian udah tahu budgetnya itu berapa untuk pemasangan kawat behel ya, atau behel gigi. Nah kayak gitu. Setelah kalian konsul, kalian boleh bertanya apapun pada saat konsul itu, dan biasanya setelah konsul kalian disarankan untuk rongsen gigi. Kenapa diharuskan untuk rongsen gigi? Agar dokternya juga tahu pada saat nanti pencabutan gigi, gigi mana aja yang boleh dicabut dan gigi mana yang tidak boleh dicabut, dan gigi mana yang baru tumbuh juga, dan gigi mana yang akarnya udah mati, seperti itu. Nah jadi setelah kalian rongsen gigi dan hasil rongsenannya, kalian boleh kasih ke dokter tersebut. Dan apabila memang di klinik tersebut ada rongsenannya, kalian bisa langsung rongsen di klinik tersebut juga ya. Nah kalau misalnya setelah rongsen, biasanya langkah ketiga itu yaitu pencetakan gigi. Kenapa diharuskan juga untuk cetak gigi? Karena agar kita juga tahu untuk kedepannya gigi kita itu sebelumnya itu seperti itu, dan nanti setelahnya juga biasanya akan dilakukan pencetakan ulang. Jadi kalian bisa tahu seberubah apa gitu ya gigi dulu sama gigi sekarang gitu ya, berubah Spiderman kali. Jadi maksudnya ada perbedaan gigi dulu sama gigi sekarang misalnya kayak gitu. Jadi biasanya akan dilakukan untuk cetak gigi. Dan pada saat konsul, balik lagi, dan pada saat konsul itu kalian boleh juga untuk bertanya tentang harga tentang kontrolnya nanti kedepannya berapa. Karena untuk pemasangan behel perawatan itu diharuskan untuk konsisten kayak gitu. Jadi untuk pemasangan behel itu tidak untuk 1 minggu apalagi 2 minggu, melainkan untuk berbulan-bulan dan bahkan ada bertahun-tahun gitu ya, sesuai sama kenyamanan dan disesuaikan sama anjuran dokter tersebut juga berapa lamanya kayak gitu. Nah makanya diharuskan untuk konsisten banget kalau misalnya kalian mau pemasangan behel perawatan kayak gitu. Setelah cetak gigi biasanya akan dilakukan untuk pencabutan gigi, dan untuk cabut gigi biasanya tiap orang akan berbeda-beda berapa yang mau dicabut, tergantung sama dokternya tersebut kayak gitu. Nah biasanya pada saat pengalaman aku itu cabut 5 gigi. Kenapa 5 gigi? Karena pada saat itu kondisi gigi aku yang paling atas itu ke depan, sehingga diharuskan untuk cabut 3, dan yang paling bawah yang rahang bawah itu diharuskan untuk cabut 2 gigi. Kenapa yang atas itu 3 gigi? Karena untuk yang atas itu memang harusnya sih 2, cuman pada saat itu memang ada yang menumpang di dalam, sehingga akhirnya diharuskan untuk cabutnya itu 3 dan bawahnya itu 2, sehingga 5, tetapi berbeda-beda sama yang lain. Mungkin biasanya ada yang 4 juga. Nah biasanya itu untuk pemasangan behel perawatan itu dokternya itu tidak mau kalau misalnya hanya pasang di rahang atas aja atau pasang di bawah aja. Biasanya itu diharuskan untuk pasang dua-duanya. Dan kalaupun misalnya kalian mau yang atas aja, tetapi nanti pada saat selanjutnya lagi pasti akan dipasang sama yang bawahnya juga. Jadi dokternya nggak mau untuk setengah-setengah. Jadi diharuskan kalau misalnya mau sekalian perawatan, udah sekalian dua-duanya aja. Karena pada saat itu juga dulu aku pernah minta untuk yang atasnya aja kayak gitu ya, karena misalnya budget
budget aku adanya segini nih, misalnya aku maunya yang atas aja kayak gitu, tetapi dokternya menolak kalau misalnya aku maunya yang atas aja. Tetapi kalau misalnya memang budgetnya kurang, kata dokternya boleh yang atas aja, tetapi nanti pada saat udah ada budgetnya kalian boleh pasang sama yang bawahnya aja. Tetapi pada saat itu kalau misalnya dokter aku diharuskan untuk langsung berbarengan dua-duanya agar tahu untuk perkembangan giginya itu seperti apa. Karena kalau misalnya untuk atas aja yang gerak, kalau bawahnya yang nggak gerak kan nanti jadi malah jadi yang bawah katanya yang memang akan jadi jejar genjang yang nanti kedepannya itu malah akan jadi nyengsol-nyengsol lah gitu ya. Nah, jadi akhirnya aku pasang dua-duanya. Nah, setelah cabut gigi 5 gigi itu tidak pada saat minggu itu cabut nih 5. Aduh, gimana meren rasanya ya. Jadi pada saat kontrol pertama cabut 1 gigi, kontrol kedua cabut lagi, sehingga setelah cabut semuanya dan setelah nggak terlalu sakit juga, baru kalian kontrol lagi untuk melakukan pembersihan karang gigi atau scaling gigi ya. Nah, itu harus dibersihkan. Kenapa juga harus dibersihkan? Agar tidak mengganggu pada saat nanti pemasangan kawat behel. Karena juga biar pada saat pemunduran atau perapihan gigi tidak diganggu oleh karang gigi. Dan untuk karang gigi itu tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi aja, tapi harus dengan pembersihan gigi ke dokter giginya juga. Dan baiknya juga untuk pembersihan karang gigi itu seharusnya dilakukan 6 bulan sekali. Tetapi itu enggak kalian ya udah misalnya gosok giginya nggak terlalu bersih juga karena nanti 6 bulan sekali juga akan dibersihin. Enggak seperti itu, kalian tetap harus sikat gigi dengan bersih, karena kalau misalnya gigi kalian bolong dicabut lagi nanti malah pemberesan giginya malah nanti akan terhambat juga. Jadi kalian tetap harus sikat gigi yang bersih, dan nanti juga akan pembersihan setiap 6 bulan sekali. Nah, setelah pembersihan nanti pada kontrol selanjutnya lagi baru akan dipasang kawat gigi. Untuk kawat atas sama yang kawat bawah itu akan berbarengan langsung pada saat hari itu juga. Dan untuk pemasangan karetnya biasanya akan dipasang untuk karet yang seperti ini. Jadi untuk karetnya itu pasti akan dipasang untuk karet yang bulat-bulat aja atau yang power O biasanya seperti itu, tidak untuk langsung ditarik gitu sampai ke belakang, enggak, tetapi akan dilakukan terus bertahap sehingga bisa seperti ini kayak gitu ya. Nah, setelah kalian setelah kalian sudah pemasangan, nah kalian boleh tanyakan lagi untuk kontrolnya itu akan dilakukan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali misalnya, karena untuk kontrol juga ada yang berbeda-beda. Ada yang dilakukan 2 minggu sekali, ada yang dilakukan 3 minggu sekali, bahkan ada yang dilakukan untuk 1 minggu sekali. Jadi pada saat pemasangan, setelah pemasangan kalian boleh bertanya juga, dan kalian juga boleh bertanya untuk harganya juga. Oh iya, berapa, sekian kayak gitu. Dan untuk pemasangan kawat behel itu diharuskan untuk konsisten. Kenapa? Karena berbeda-beda. Nanti kata dokternya misalnya kamu baiknya itu misalnya 1 tahun, atau kamu baiknya itu 2 tahun, atau misalnya kamu baiknya nanti berapa bulan gitu, kayak gitu ya, tergantung sama dokternya juga. Tetapi sepengalaman aku, setelah aku 3 tahun malah aku lebih kenyaman memakai behel, karena ya mungkin karena udah lama juga, dan biasanya aku itu lebih pede saat memakai behel seperti ini. Kenapa lebih pede? Karena gigi aku itu kan cukup besar-besar, jadi kalau misalnya tidak memakai kawat behel itu kayak kelihatan besar semuanya gigi-giginya. Tapi pada saat pakai kawat gigi kayak gini, jadi tidak terlalu kelihatan besar banget giginya. Aku itu nyaman pakai kawat gigi ya. Bahkan aku tuh sempat berpikir kalau misalnya nanti dilepas gimana ya, bagus atau enggak. Tetapi pada saat nanti pas pelepasan behel juga nggak lepas, udah nggak pakai apa-apa, karena nanti akan dikasih retainer apa ya, retainer.
Nah, jadi pada saat nanti setelah pelepasan behel juga biasanya tidak langsung dilepas pada saat itu juga ya. Terus kalian gak pakai apa-apa, misalnya udah langsung. Nah, tapi nanti pada saat itu dokternya juga akan kasih kawat yang biasanya dilakukan, yang biasanya diharuskan untuk memakai pada saat malam hari atau misalnya pada pagi, itu tergantung sih, biasanya tergantung sama kaliannya juga. Nah, seperti itu. Kenapa diharuskan pakai kawat setelah pasang behel? Karena retainer namanya, kalau iya, nah namanya itu. Jadi kalau misalnya kenapa diharuskan pasang, biar tidak kembali lagi ke yang semula, katanya sih seperti itu ya. Dan semoga aja untuk para pejuang behel, buat kalian semua, semoga kalian konsisten untuk menabung. Dan baiknya juga kalian lebih banyak, kalau misalnya mau pasang behel nih, kalian tonton aja video yang kisaran tentang behel kayak gitu. Jadi kalian juga misalnya lebih semangat untuk mengumpulkan uang, lebih semangat juga ke depannya. Oh, misalnya udah banyak nih orang-orang yang memang giginya kayak aku, yang memang giginya agak tonggos atau memang yang giginya kurang rapi, udah pada baik-baik juga, misalnya udah pada beres-beres juga. Jadi semangat buat kamu juga gitu kalau misalnya kalian nonton. Karena aku dulu juga kayak gitu, aku tuh mau banget pasang kawat gigi ya, tapi aku nggak mau pasangnya tuh di yang ahli-ahli gigi kayak gitu, karena kan dia nggak punya wewenang untuk pemasangan behel tersebut ya, kayak gitu. Jadi kamu juga jangan, udah deh aku pasangnya di ahli gigi aja, jangan, kasihan. Mendingan kamu terus kumpulin aja uangnya biar kamu bisa pasang di dokter sekalian kayak gitu. Jangan setengah-setengah, pokoknya harus konsisten dalam diri kamu harus kumpulin uangnya kayak gitu. Nah, kenapa aku juga, karena dulu sempat mau berpikir, oh ya udah mendingan ke ahli gigi, tetapi kan ahli gigi nggak punya wewenang apa-apa ya untuk pemasangan behel. Paling dia cuma pasang, setelah itu ganti karet. Kan kita nggak tahu perkembangan gigi kita kayak apa. Gimana kalau misalnya ke depannya malah makin rusak kayak gitu, atau malah makin ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Kalau misalnya makin kayak gitu kan kasihan kamu juga. Kamu kan pasang behel untuk kamu biar lebih nyaman makan, atau kamu juga biar lebih pede berbicara kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya buat kamu semua yang mau pasang behel, kamu bisa cari-cari tahu dulu videonya, video tentang behel seperti apa, atau misalnya ada yang mau ditanyain juga, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aku apa yang mau kalian tanyain. Dan misalnya jadi biar nabungnya itu lebih semangat. Oh, saya mau semangat, atau kalian targetin, oh saya mau pasang nih di tahun sekian misalnya, biar nanti pas misalnya tahun sekian aku udah rapi, aku udah ini kayak gitu ya. Jadi semangat buat kalian yang mau pasang kawat gigi ya, atau behel gigi perawatan. Terus jangan tergiur sama ahli gigi, karena kasihan juga nanti kedepannya malah kamunya akan ngerasa kaduhung ya gitu. Jadi mendingan kamu jangan tergiur sama ahli gigi. Misalnya ahli gigi juga tahu, misalnya tahu juga tinggal pasang, terus nanti juga ada pengaruh-pengaruhnya lah, masa nggak ada pengaruh sama sekali. Jangan tergiur ya kayak gitu, karena kamu juga harus lihat video-video seperti apa pemasangan ahli gigi dan seperti apa pemasangan yang pakai dokter kayak gitu. Kan dokter mah udah tahu ya kayak gini gitu. Tapi kan kalau ahli gigi juga, kalau misalnya kamu terjadi apa-apa, kalau dia nggak bertanggung jawab juga kan kasihan adik kamunya juga. Intinya semangat dan terima kasih udah menonton video ini. Bye.